Kalau memang ada, coba dong Once buktiin laporannya dari tahun 2010 nyanyi lagu Dewa sampai sekarang. Buktinya mana? Kasih ke gua. Berapa yang gua terima duitnya? Apakah nanti full squad atau gimana Pak Ade? Hah? Full squad atau gimana? Rencananya kita akan undang beberapa. Jadi mungkin di Surabaya itu yang udah fix apa? Yang Jakarta siapa yang udah fix? Lupa gue. PIL-X. Yang di Jakarta PIL-X, gitarisnya Bon Jovi nanti menjadi gitaris Dewa 19 All Star. Sama Ron. 3 berarti gitarnya. 2, iya 3. 3 sama Andra berarti. Iya di Jakarta tuh nanti ada 3. Nanti kita jumpa pers lagi untuk ini. Belum semuanya masih belum fix ya. Masih wacana yang udah dalam benak kita itu yang udah kita sign kontrak itu di Jakarta di bulan Agustus itu di GBK itu gitarisnya 3 berarti. Gitarisnya Bon Jovi, Rontal, Ex Janadosus dan Andra Dewa 19 gitarisnya 3. Vokalisnya Dino Jalusik. Dino Jalusik. Ya, okay. Ade, ini kan spill lagi dong budgetnya. Budget apa itu? Budget ngundang mereka dan budget project ini lumayan gede atau Ya saya berharap sih kalau Baladewa pada nonton ya nggak jadi besar biayanya. Gitu. Karena biayanya akan tercover dengan penjualan tiket. Gitu. Mas, kalau pas proses rekaman tektokan ngasih materi itu yang paling rempong atau punya standar tinggi dari 6 ini siapa? Nggak ada sih ya, nggak ada yang punya standar tinggi, nggak ada. Karena begitu kita sodorkan kan berupa materinya kan udah hampir jadi ya. Jadi ya yang paling punya standar tinggi agak berbeda tadi ya Simon Phillips tadi. Bukan standar, itu cuma masalah selera aja, dia nggak suka drumnya di quantize, di grid dia nggak suka gitu. Sementara band Dewa 19 adalah band quantize, band grid. Dewa 19 adalah band sequencer, jadi semuanya harus quantize dan di grid. Pada sama 30 tahun berkarir, apa sih yang belum tercapai dari dunia musik? Yang belum tercapai ya kolaborasi dengan Brian May dan Roger Taylor. On the way ya bro ya? On the way, doain. Doain. Aku satu lagi boleh? Mas Boleh. Tani? Ini kan sekaligus rilis juga ya, Love is Blind kan. Tadi juga sempat nyinggung Once. Kalau misalnya ada selentingan ngomong mungkin ini perilisan ini bertepatan dengan kisruhnya Mas Tani sama Once, makanya akhirnya nyinggung soal tadi mungkin lagunya. Konspirasi maksudnya? Nggak pada Mas Tani gimana mungkin? Enggak, ini bukan konspirasi. Memang kita mencari waktu yang pas untuk merilis single ini. Video klipnya udah lama jadi sebenarnya ini. Udah lama jadi, cuma kita lagi bingung kapan ya waktunya ya untuk dirilis gitu. Bukan aja mumpung juga ya Pak Ade ya? Hah? Bukan aja mumpung juga ya? Karena lagi heboh-hebohnya mungkin ini. Mungkin juga. Nanya tapi kaget. Nanya tapi kaget. Tapi hubungan sekarang sama Once sudah kayak gimana sih Pak De? Gini loh, sebenarnya saya sama Once itu ini kan ribut-ribut soal bisnis. It's only a business gitu. It's only a business gitu. Jadi kalau berteman kan biasa aja berteman. Berteman biasa aja, nggak ada permasalahan kalau berteman. Kalau dalam masuk ke bisnis ya beda lagi gitu loh. It's only about business. Tapi udah ngobrol. No hard feeling. Udah ngobrol belum sih? Hah? Udah ngobrol belum sih? Komunikasi. Oh belum. Kan kita kan ngomongin bisnis ya biarin aja bisnis. Ada rencana nggak Pak untuk bertemu dan ngobrolin soal Belum ada. Kalau ke LMK? Hah? Ke LMK? Minggu depan saya bersama beberapa pencipta lagu akan buka puasa bersama wartawan di kantor Wami. Nah, menarik. Minggu depan. Dan nanti konser akan libatin order lagi. Hah? Akan libatin order. Lu tergantung IO-nya dong. Tergantung IO-nya. Kalau harganya sesuai ya why not? Sekali lagi. Iya dong, masa harganya lebih dari saya? Gimana sih? Saya pikir lagunya lagu saya, ya kan? Terus minta harga lebih mahal, ya nggak mungkin lah. No fucking way lah. Tapi nanti misalnya ikut konser, dilibatin lagi di konsernya tadi Dewa 19. Kenapa? Ya nanti kalau misalnya Dewa 19 konser lagi, Once dilibatin lagi. keterlibatan. Nggak ada masalah, asal harganya bukan cocok ya, maksudnya
reasonable. Nih, kita terus terang aja nih, Andra sama saya bayarannya mahalan saya karena lagunya kan banyakan saya, ya kan? Memang begitu, gitu. Lagunya banyakan saya aransemen. Udah pokoknya Andra sama saya harganya mahalan saya. Nah ini Once lebih mahal lagi dari saya, kan nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Mas, kalau Tapi kata Mas polemik kayak gini di luar gitu solusinya atau dari elemen di luar? Gimana? Ya kalau polemik kayak gini yang Polemik apa? Ya misalnya ada misalnya dari penyanyi dengan pencipta dari LMK luar negeri misalnya konteks kasus luar negeri ada nggak sih kayak gini? Kalau di luar negeri itu udah jelas, kalau di luar negeri itu udah jelas. Di luar negeri itu IO kalau mau ngadain acara konser itu harus melampirkan ke venue nih, harus nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, yang deket aja deh, Singapura sama Malaysia. Kalau orang mau bikin acara Dewa 19 misalnya di Malaysia, itu promotor Malaysia, promotor Singapura harus mengantongi izin daripada WAMI dulu sebelum bisa mengadakan konser. Itu di Indonesia sudah ada undang-undangnya, peraturannya sudah ada, cuman belum dilaksanakan gitu. Jadi ketika Once bilang, udah ada sistemnya, ya tapi sistemnya nggak berjalan dengan lancar. Kalau memang ada, coba dong Once buktiin laporannya dari tahun 2010 nyanyi lagu Dewa sampai sekarang, buktinya mana? Kasih ke gua, berapa yang gua terima duitnya? Nah itu boleh ditanyain nanti ke Once. Mas Once punya laporannya nggak dari 2010 nih, Once nyanyi lagu saya dan lagunya Andra sampai 2022, ada nggak laporannya? IO mana udah bayar berapa? Karena sampai saat ini saya belum pernah dapat laporannya. Jadi kalau misalnya katanya udah bayar, saya bisa bilang itu bullshit, karena saya nggak pernah terima laporannya. Mas Anda juga nggak terima laporannya. Dari 2010, ketika dia menyatakan keluar dari Dewa 19 tanpa alasan, tapi tetap nyanyi lagu Dewa di mana-mana, saya sama Andra itu bahasa Arabnya ngaplo. Ngaplo. Very Arabic indeed. bukan Aramik, lebih tua lagi. Oh iya. Bahasa Aramik. Ngaplo namanya. Jesus speak that. Ngaplo. Once nyanyi Dewa di mana-mana dari tahun 2010 sampai akhirnya ada reuni 2016 ya. Ingat ya, Om? Selama 2010 kita nggak pernah main sama Dewa loh. Oh iya. Kecuali 2012 yang acaraku itu, habis itu baru Ari Lasso bikin acara reunian ngajak Once. Baru itu. Jadi 6 tahun kita ngaplo nih berdua nih. Nggak ada job Dewa, tapi Once jalan terus menyanyikan lagu Dewa. Nah, saya mau tagih, mana? Katanya bayar royalti, mana buktinya? Show me the money, gitu. Mas Dani, Tom Cruise. Iya. Mas Dani berarti tapi Mas Once bilang kalau urusan bayar tuh yang bayar IO bukan Mas Once yang secara langsung urusan. Iya. Maksudnya mana buktinya? Nggak ada. Apa berarti? Ya menurut saya jadi Once berlindung di IO. Kalau Mas Dani melihat metode pengumpulan dari manajemen kolektifnya berarti sekarang belum optimal atau gimana? Belum, jauh daripada ideal. Gitu. Makanya harus ada gentleman agreement antara Yovie Widianto dengan Rosa, Yovie Widianto. Jadi sebenarnya saya ini agak telat. Yovie Widianto lebih dulu. Baby Romeo lebih dulu sudah melakukan gentleman agreement dengan penyanyi-penyanyi. Gitu. Menurut Mas Dani, polemik yang dijelasin tadi siapa yang paling bertanggung jawab, Mas? Penyanyinya, menurut saya. Iya, penyanyinya. Kenapa tuh? Kalau katanya Once kan dia mau membantu pencipta lagu untuk berarti ya udah bantulah dengan kasih bukti pembayaran daripada IO kepada kami dari 2010 sampai 2022. Minta buktinya kalau sudah pernah bayar. Nggak ada buktinya. Kalau dikalkulasi itu bisa sampai miliar nggak sih? Diakumulasi. Nah, kalau Once-nya mungkin udah bisa miliaran. Dari hasil nyanyi dengan menggunakan lagu Dewa itu miliaran pasti. Kalau sekali show 100 juta ya dari 2010 wah banyak banget. Kalau royalti ke Mas Dani sendiri kira-kira udah berapa? Nggak ada mana. Nggak, maksudnya kalau dihitung kalkulasi. Dibayar gitu Mas. Ada. Nah kemarin kan pencipta lagu kan bukber di rumah saya. Semua pencipta lagu itu sepakat sebenarnya appraisal daripada worth beda ya, worth apa? Nilai kita di acara panggung itu sebenarnya berapa sih? Kalau misalnya artis itu harganya 100 juta nyanyi, lagu ini berapa nilainya? Nah kita kemarin pengarang lagu sepakat lagu itu nilainya juga 100 juta. Jadi kalau 10 lagu dibagi 10 nih buat penciptanya siapa aja gitu. Ini idealisme pengarang lagu kemarin yang kumpul di rumah saya gitu. Jadi kalau misalnya
penyanyi 100 juta, lagunya juga harganya 100 juta. Gitu. Kalau cuma 2% ya kecil banget. Kecil banget. Makanya banyak pengarang lagu yang udah tuanya hidupnya menderita. Sekarang udah nggak boleh lagi. Di Indonesia tidak boleh ada lagi pencipta legendaris, pencipta yang produktif, terus tuanya sakit harus ada iuran untuk membayarin rumah sakitnya. Semenjak saat ini tidak boleh ada lagi. Karena apa? Karena sudah ada Ahmad Dhani. Besok bakal ada Mas Once nggak datang? Pasti Wami besok buka Gimana? puasa. Pas buka puasa besok ada Mas Once datang. Saya kan sudah bilang Once itu tidak mewakili pencipta lagu. Tapi dia kan nyiptain lagu juga. Lagu apa? Cemburu. Ada satu lagu yang dinyanyikan. Oh iya. Berdua Pak De. Ya kan cuma satu. Iya. Masa mau dibandingin sama Yovie Widianto. Jadi gini. Kita ini pencipta lagu sedang guyup, sedang akan membuat sebuah asosiasi pencipta lagu. Tapi kita nggak banyak-banyak nih ya. Itu yang ada di WAG kita punya WAG kan yang kalian tahu kan WAG-nya Ahmad Dhani kan WAG Gemini itu. Gemini. Nah ini ada WAG komposer nasional. Gitu. Anggotanya ya, yang kemarin nggak bisa datang nih, yang saat sebenarnya itu deklarasi kecil-kecilan di rumah saya. Ada Chandra Darusman yang kemarin di rumah saya, ada Meli Guslo, ada Anji, ada Ade Govinda, ada Badai Krispati, ada Anang Hermansyah, ada Rika Ruslan, ada Ade Lestari, ada Maki, ada Denny Casmala, ada 13 pokoknya. Ada Anang, udah tadi aku sebut. Yang tidak bisa datang, tapi ada dalam satu WAG ini, namanya WAG Komposer Nasional, yang ikut juga dengan gerakan kita ini adalah Indra Lesmana. Indra Lesmana juga yang paling getol juga soal manajemen kolektif ya. Ada juga Piu nggak bisa datang kemarin karena dia di Korea Selatan, sedang di Korea Selatan jadi nggak bisa datang Uber. Terus ada Yovie Widianto nggak bisa datang karena lagi di Tokyo. Tapi rencananya kita akan berkumpul kembali untuk segera membereskan persoalan-persoalan seperti ini. Jadi Once tuh kan dia ngarang lagu buat Dewa gitu loh, satu lagu doang. Kalau Yovie Widianto kan ngarang lagu buat siapa saja gitu. Maksud saya ya Once belum bisa disebut sebagai komposer karena ngarang lagunya itu pun bareng saya. Kalau nggak ada saya ya nggak jadi lagu itu. Oke, terima kasih.